Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Blackwater. Film ini berceritakan sekelompok anak muda yang berjuang agar bisa selamat dari serangan predator buas. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Oke, lanjut. Di scene awal dibuka dengan memperlihatkan seorang pria dan wanita yang tengah berada di dalam hutan. Di sana mereka tengah bertengkar karena telah mengambil jalan yang salah. Pintarnya mereka masuk ke hutan tanpa membawa kompas dan hanya mengandalkan sebuah peta yang membuat mereka tersesat. Si pria yang sudah sangat kesal akhirnya memilih untuk mengambil arah jalannya sendiri. Tak lama beranjak dari tempat itu, si wanita mendengar suara dari si pria yang berteriak sangat keras. Saat dia berlari untuk mencarinya, tiba-tiba ia terperosok dan masuk ke dalam lubang. Di sana ia melihat si pria yang sudah tewas berada tepat di sebelahnya. Tak lama setelah itu, ada seekor predator buas yang memangsa dirinya. Kemudian scene berpindah, di mana memperlihatkan seorang pria bernama Eric dan kekasihnya yang bernama Jen. Lalu datanglah sepasang kekasih yang bernama Victor dan Yolanda. Lalu mereka pergi ke sebuah kafe atau semacam restoran untuk menemui seorang pria bernama Kes. Di sana mereka berbincang dan mendiskusikan sebuah tempat yang ingin mereka kunjungi. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat mereka berlima yang sudah berada di dalam mobil. Ternyata tujuan mereka pergi ke sebuah gua kecil yang ada di dalam lubang, tepatnya di tengah hutan Australia Utara. Sesampainya di sana, Jen yang sedikit khawatir karena akan turun hujan, berhasil diyakini Eric bahwa mereka akan aman jika berada di dalam sana, yang pada akhirnya Jen pun ikut masuk ke dalam bersama mereka. Saat mereka sudah berada di dalam, benar saja di sana mereka menemukan sebuah gua kecil dan sangat sempit. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan menyusuri gua itu. Saat mereka sudah jauh masuk ke dalam gua itu, terlihat di luar tengah terjadi badai tropis sehingga sungai-sungai mulai meluap. Sesampainya mereka di sana, terlihat semacam ruangan yang cukup luas dan terdapat genangan air. Dengan rasa penasaran, Eric dan Kes pun menyeberangi air tersebut. Di sana Eric mulai merasa khawatir karena ia melihat ada air yang mengalir dari atas gua itu. Saat Eric ingin mengajak teman-temannya untuk keluar, tiba-tiba ada air yang cukup deras masuk melalui jalan yang mereka lewati tadi. Mereka pun langsung memanjat ke bebatuan yang lebih tinggi. Di tengah perbincangan mereka, Eric melihat air itu semakin naik, yang mengharuskan mereka untuk segera keluar dari tempat itu. Saat mereka mulai menyeberangi air itu, Victor melihat tas milik Kes yang terapung. Saat ia berhasil mengambil tas milik Kes, tiba-tiba ada buaya yang sangat besar langsung menyerang dirinya. Mereka yang kaget melihat hal itu langsung naik ke atas bebatuan. Mungkin karena rasanya yang amis, buaya itu pun memuntahkannya kembali. Dengan cepat, Eric pun langsung menolong Victor dan mereka selamat. Eric melihat luka Victor yang sangat parah. Ia pun mengajak Kes untuk pergi ke tempat awal mereka masuk untuk meminta pertolongan. Kes yang sedikit penakut tidak mau diajak Eric dan menyuruh Eric untuk pergi sendiri. Karena mereka sohiban, Kes pun tidak tega membiarkan Eric sendirian dan akhirnya ia pun tetap ikut. Victor yang memiliki penyakit asma tiba-tiba kambuh dan alat bantu nafasnya ada pada pacarnya di seberang. Kemudian Jen menyuruh Yolanda untuk melempar alat bantuannya. Tapi sayangnya karena alat itu terbuat dari plastik ringan, sehingga alat itu tidak sampai dan malah jatuh di tengah air.
Karena tidak tega, Yolanda pun memberanikan dirinya untuk mengambil alat bantu itu. Ia hampir saja jadi santapan buaya. Untung saja ia berhasil selamat. Kalau jadi udah gua lempar sama tasnya sekalian biar nyampe. Itu juga sebabnya kenapa gue nggak bisa jadi artis. Oke, lanjut. Eric dan Cass yang dalam perjalanan ternyata terhalangi oleh batu besar yang menutupi gua itu. Mereka mencoba untuk menggeser batu itu, tapi sayangnya susah bets dah. Yang ujung-ujungnya mereka pun kembali. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada batu yang jatuh sehingga membuat kaki Eric terjepit. Cass melihat Eric yang sudah tidak ada di belakangnya, mencoba menyelam untuk melihat keadaan di dalam air. Tetapi ia tidak menemukan Eric. Karena satu alasan ia ikut bersama Eric, ia pun terus berusaha untuk mencari Eric. Saat ia kembali menyelam, ia dikagetkan dengan buaya besar yang ada tepat di hadapannya, dan akhirnya ia diterkam buaya itu. Dan tiba-tiba, Assalamualaikum, Mama. Eric melihat Cass tidak ada di sana, ia juga mencarinya. Tapi sayang, yang ia temukan hanya senternya saja. Tak lama setelah itu, Eric pun sampai di sana. Ia mengatakan pada mereka bahwa Cass telah mati, dan mereka pun sedih akan hal itu. Kemudian Eric dan Yolanda mulai menyusuri jalan, sementara Jen tetap di sana untuk menjaga Victor. Jen melihat air yang sudah semakin naik, ia memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi bersama Victor. Saat mereka tengah berbincang, Victor melihat tas milik Cass yang terapung. Karena di dalam tas itu terdapat kunci mobil, Jen akhirnya memberanikan dirinya untuk mengambil tas itu. Tiba-tiba, ia diserang buaya, yang akhirnya membuat ia pingsan karena terpeleset dan kepalanya yang membentur batu. Victor yang sudah sangat lemah, akhirnya turun untuk membantunya. Namun naasnya ia kembali diterkam buaya buas itu. Tak lama setelah itu, Eric dan Yolanda pun kembali. Di tengah kesedihan Yolanda atas meninggalnya Victor, tiba-tiba Eric melihat ada cahaya dan keluar gelembung dari dalam air. Mereka sangat yakin itu adalah jalan keluar satu-satunya. Langsung bergegas untuk menuju ke cahaya itu. Saat mereka turun ke air, Eric melihat buaya itu. Ia yang tidak punya pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk memancing buaya itu agar pacarnya dan Yolanda bisa keluar, yang pada akhirnya ia pun mati. Jen dan Yolanda yang telah berhasil keluar dari sana langsung berlari menuju mobil. Dalam perjalanan pulang, Jen membawa mobil dengan sangat cepat yang membuat dirinya tidak fokus kalau di depannya ada pohon tumbang. Sontak ia langsung membelokkan mobilnya dan terjun ke sungai. Saat mereka berusaha naik ke daratan, tiba-tiba Jen diterkam buaya itu dan menghilang. Tiba-tiba Yolanda melihat buaya itu terapung. Ternyata Jen berhasil membunuh buaya itu dengan menggunakan senjata yang ia dapatkan di dalam mobil Cass. Dan film pun selesai.
Buat kalian yang ingin nge-request sebuah film, jangan lupa tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. See you the next video and bye-bye.